warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, good people. Hari ini nih pagi-pagi kita mau bahas sebuah topik yang biasanya menjadi hot topic nih buat para job seeker sambil menikmati udara yang segar. Dan tentunya di belakang saya sudah terbentang hamparan bunga dan taman bunga yang cantik sekali. Oke, pagi ini kita akan membahas topik success on your job interview. Gimana sih caranya biar kita sukses melewati tahapan seleksi ya? Salah satu tahapan seleksi yaitu wawancara kerja. Karena seringkali topik ini menjadi topik yang diperdebatkan. Kadang-kadang teman-teman atau para job seeker ini udah lolos nih di tes tertulis, lolos di job test, sudah lolos mungkin di general check up atau tes kesehatan, sudah juga lolos psikotes. Dari sekian panjang tahapan, tiba-tiba di job interview atau di tahap wawancara kerja gagal. Aduh, sayang banget ya, effortnya udah tahap demi tahap gitu ya teman-teman, nikmati proses itu, tapi ternyata sudah ditakdirkan belum lolos di wawancara kerja. Tapi jangan kecewa, karena kali ini kita akan membahas gimana sih caranya biar sukses di wawancara kerja. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu sebenarnya tujuan wawancara kerja ini apa sih? Karena di dalam wawancara kerja itu kan terjadi dialog gitu ya, atau percakapan antara dua belah pihak, atau mungkin bisa jadi lebih karena biasanya pewawancara lebih dari satu gitu ya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari para pelamar. Informasi apa saja sih yang digali gitu ya? Karena sebenarnya informasi para kandidat atau para job seeker itu sudah tercantum di dalam CV. Nah, tapi kadangkala isi CV itu begitu menjanjikan. Nah, kira-kira janjinya di dalam CV ini benar-benar terwujud nggak sih? Nah, itu biasanya digali pada saat wawancara kerja. Mungkin bisa digali terkait job experience atau pengalaman kerjanya di masa lampau. Kemudian digali juga terkait karakter, karena mungkin kalau di dalam CV itu karakternya bagus-bagus gitu ya. Kira-kira kalau berhadapan langsung benar-benar terwujud nggak sih? Kelihatan nggak sih karakternya? Kemudian bisa juga dari pada saat wawancara kerja, gesture kita akan dibaca oleh interviewer, seperti apa kesiapan kita, seperti apa minat kita, dan seterusnya. Jadi lewat wawancara kerja ini, interviewer akan menggali seberapa jauh sih kecocokan antara CV yang kandidat tulis, personality kandidat itu sendiri, dan juga tentunya dengan jabatan atau posisi yang dilamar. Oke, supaya teman-teman bisa lebih memahami secara komprehensif, kita akan membagi pembahasan menjadi 3 tahap, yaitu sebelum wawancara, saat wawancara, dan sesudah wawancara. Nah, sekarang kita langsung bahas untuk tahapan yang harus dipersiapkan ya, jadi persiapan sebelum wawancara. Nah, yang pertama adalah ini simple sekali, tapi kadang-kadang kurang menjadi perhatian bagi para job seekers gitu ya. Yang pertama itu kostum. Nah, kira-kira kalau wawancara itu kostumnya harus seperti apa sih gitu ya? Apakah harus selalu formal? Boleh pakai kaos enggak? Boleh pakai celana jeans enggak? Dan seterusnya. Nah, kalau wawancara kerja itu memang penampilan menjadi salah satu aspek penilaian gitu ya. Yang jelas penampilan itu yang pertama disarankan formal. Nah, formal itu melekat pada paduan warna antara hitam dan putih. Secara psikologis memang dua warna itu menyiratkan kesan atau makna formal. Tetapi apakah harus memakai hitam dan putih? Jawabannya tidak ya. Jadi teman-teman job seekers bisa pakai warna lain, tentu saja sangat boleh memakai warna lain, tapi perlu perhatikan padu padannya. Jadi kalau kita memadu padankan warna, terutama buat perempuan nih, perempuan biasanya suka nih yang warna-warni eye catching gitu ya. Apakah itu boleh? Boleh, tapi perhatikan harus nyambung antara atasan, bawahan, dan hijabnya gitu ya. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 3 warna, karena kalau sudah lebih dari 3 warna, mata biasanya akan pecah fokus. Jadi kita harus matching ya, atasan, bawahan, hijab. Jangan sampai merah, kuning, hijau, mungkin 3 warna tapi paduannya terlalu mencolok seperti traffic light. Nah, jangan sampai kita saltum juga, jadi perhatikan bagaimana. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kesan itu adalah tanda sebuah kesiapan kita dalam mengikuti wawancara. Nah, selanjutnya kita akan bahas, ini adalah FAQ, frequently asked question, dari teman-teman kalau misalnya saya lagi seminar
seminar atau webinar gitu ya, biasanya pada nanya, Kak gimana sih biar kita itu nggak grogi pada saat menghadapi wawancara kerja. Sering banget ditanya gimana caranya nggak grogi. Jadi gini, untuk bisa menjadi tidak grogi itu adalah butuh namanya sebuah jam terbang. Nah gimana caranya kita meningkatkan jam terbang itu? Apakah kita harus selalu datang atau harus selalu rajin melamar gitu ya biar sampai pada tahap wawancara kerja? Enggak juga gitu ya. Jadi yang pertama, sebelum kita mempunyai skill bisa handal dalam menghadapi wawancara kerja, yang perlu kita upgrade adalah seputar knowledge atau pengetahuan tentang wawancara kerja. Caranya gimana? Bisa baca-baca artikel tentang bagaimana menghadapi wawancara kerja, bisa nonton YouTube misalnya salah satunya channel ini untuk menambah pengetahuan kita tentang wawancara kerja. Kemudian yang ketiga bisa juga dari googling gitu ya, atau mungkin cari sumber-sumber yang menyebutkan tentang pengetahuan seputar wawancara kerja. Kemudian selain itu yang kedua adalah kita perlu yang namanya latihan. Kenapa saya sebutkan latihan? Karena grogi itu tidak bisa luluh, tidak bisa hilang hanya dengan kita berlatih misalnya meditasi, tarik nafas, buang nafas. It's okay, itu bisa mengurangi grogi. Tapi lebih jitu lagi kalau kita bisa latihan. Gimana caranya latihan? Ajak teman-teman kalian para job seeker untuk bermain role play atau bermain peran. Satu menjadi pewawancara dan satu lagi menjadi kandidat atau orang yang diwawancarai atau interviewee gitu ya. Nah teman-teman, gimana cara latihannya? Ya teman-teman bisa browsing di internet itu ya, seputar pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan pada saat wawancara kerja. Jadi nanti teman-teman yang berperan menjadi interviewer itu bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan tentunya teman-teman yang berperan sebagai kandidat atau interviewee bisa belajar untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dari latihan tersebut yang jelas kita mulai bisa belajar kelancaran dalam penyampaian argumen atau lisan gitu ya. Karena kalau kita wawancara kerja terus kita banyak gitu ya, itu kurang bagus juga penilaiannya. Kesannya jadi kita tidak siap gitu ya. Dan tentunya itu juga menimbulkan kesan bahwa kita grogi banget gitu. Nah kalau kita biasa berlatih, diharapkan groginya bisa berkurang gitu ya. Dan jangan lupa pada saat latihan wawancara kerja itu biasakan untuk menggunakan minimal 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena di era global seperti ini, wawancara dengan bahasa Inggris itu menjadi sebuah hal yang lazim gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai terbata-bata dalam menjawab wawancara kerja dengan bahasa Inggris. Kalau teman-teman punya skill bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris, it's okay. Dan itu bagus banget buat dicoba dan juga dilancarkan lagi. Dan ketika nanti teman-teman sudah menghadapi wawancara kerja, sebenarnya itu akan menjadi poin plus dan menjadi added value buat teman-teman. Nah, tips berikutnya adalah biar nggak kalah jitu gitu ya sama job seeker yang lain. Ini juga simple, tapi kadang-kadang disepelekannya itu menjaga bau badan. Nah, teman-teman biasanya nih kalau ikut wawancara kerja, teman-teman ada di ruangan ber-AC. Dan ketika teman-teman antri gitu ya, karena biasanya wawancara kerja ini kadang-kala antri gitu ya. Ada beberapa kandidat yang diwawancara, sehingga kita posisi harus di luar ruangan dulu untuk antri gitu ya. Dan kadang-kadang pada saat kita antri, kita jadi berkeringat gitu ya. Dan beberapa teman-teman mungkin mohon maaf, jadi mengeluarkan aroma atau bau badan yang kurang sedap. Nah itu akan sangat mengganggu pada saat kalian mengikuti wawancara kerja dan pastinya akan mempengaruhi penilaian. Nah caranya gimana ya biar tetap fresh, biar enggak basket, biar tetap wangi pada saat kita wawancara kerja. Jadi pada saat wawancara kerja, sebelum memasuki ruangan kita perlu cek dulu penampilan kita, kostum kita gitu ya. Apakah berkeringat atau tidak, apakah bajunya lecek atau tidak gitu. Nah tipsnya adalah mungkin sekitar ya 5 menit lah Anda kira-kira gitu ya. 5 menit sebelum dipanggil, luangkan waktu ke toilet untuk ngaca gitu ya. Kira-kira sudah fit belum nih kostumnya gitu ya. Kemudian kerapian, kemudian dicek lagi keringatnya. Kalau teman-teman bawa perfume bisa disemprotkan gitu ya. Atau
Sekiranya memang teman-teman punya problem keringat berlebih, teman-teman bisa bawa baju cadangan atau kemeja cadangan gitu ya, untuk berganti gitu saat sebelum teman-teman memasuki ruangan wawancara. Itu akan jauh lebih baik dan tentunya memberikan nilai plus buat kalian. Nah, selanjutnya nih, ini juga sepele tapi gak kalah penting, yaitu adalah mengenal medan atau cek dulu lokasi wawancara sebelum Anda menghadirinya. Karena biasanya nih teman-teman udah dapat alamat lokasi wawancara gitu ya, kalau teman-teman wawancaranya offline gitu ya, nggak online misalnya. Teman-teman cek jam kehadiran, kemudian lokasinya, tapi teman-teman lupa memperkirakan durasi atau jarak antara rumah dengan lokasi wawancara kerja. Nah, banyak sekali job seeker yang datangnya kemudian terlambat karena kurang tepat dalam memanage waktu. Nah, ini sangat penting sekali. Jika teman-teman punya waktu luang sebelum menghadiri wawancara kerja, sempatkanlah teman-teman untuk survei. Survei dulu kira-kira berapa menit ya dari rumah ke tempat wawancara kerja, jangan sampai terlambat. Kemudian perhitungkan juga kalau kondisinya macet nih, kita harus berangkat lebih pagi, yang jelas lebih awal gitu ya. Nah, itu kira-kira berapa menit, sehingga ketika teman-teman tiba di lokasi wawancara kerja, teman-teman dalam keadaan fit, dalam keadaan siap, tidak terburu-buru, tidak ada yang tertinggal gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga ketika sudah tahu lokasinya, mengecek juga ruangan atau kelas gitu ya, tempat teman-teman diwawancarai. Bisa tanya ke bagian resepsionis misalnya kalau itu ada di gedung perkantoran, atau bisa by phone, atau bisa tanya langsung seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar siap pada saat hari. Tips jitu selanjutnya dalam persiapan wawancara kerja adalah kita harus meluangkan waktu untuk ngecek kembali iklan lowongan pekerjaan yang kita lamar. Bener nggak nih yang kita lamar sesuai dengan minat kita, sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Jangan sampai pada saat sudah di wawancara kerja ternyata salah yang dilamar posisinya, atau salah juga mendatangi PT atau perusahaan yang kita lamar. Karena ini berdasarkan pengalaman saya itu pernah terjadi. Ini konyol banget sih, tapi mungkin kandidat tersebut melamar di banyak tempat dan pada saat pemanggilan wawancara kerja mungkin waktunya hampir bersamaan, sehingga kandidat mungkin kurang fokus sehingga salah alamat gitu ya. Selain itu juga teman-teman jangan lupa, ini juga tidak kalah penting, untuk membaca profil perusahaan ya. Dengan membaca kita akan mengenali perusahaan yang kita lamar itu bergerak di bidang apa, kemudian sudah lama atau masih baru pada saat berdirinya. Nah, selanjutnya adalah membaca profil perusahaan. Ini tidak kalah penting. Nah, dari mana ya taunya profil perusahaan yang kita lamar? Banyak sekali di era digitalisasi seperti sekarang. Kita tinggal duduk manis, tapi bisa tahu profil perusahaan itu dengan membuka website officialnya misalnya, atau mungkin ada Instagramnya, tentunya official Instagram ya, atau mungkin ada profil di sosial media lainnya, atau mungkin teman-teman bisa baca media cetak, atau teman-teman bisa juga lihat di YouTube dan lain sebagainya. Banyak sekali media-media yang bisa membantu kita untuk memahami profil perusahaan yang akan kita lamar. Perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, mungkin bisa mengenali juga dari sisi tenaga kerja, berapa jumlah karyawannya dan seterusnya. Kemudian juga jangan lupa tren bisnis perusahaan itu di saat ini seperti apa, karena bisa jadi itu menjadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan teman-teman terkait update isu tren bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menghadapi hari H atau saat wawancara kerja. Apakah hari H ini menegangkan? Pasti. Tapi dengan persiapan yang tadi teman-teman sudah tempuh, tentunya akan menjadi hari yang menyenangkan. Nah, tipsnya apa ya kira-kira supaya kita itu bisa luas, bisa menikmati proses wawancara kerja? Nah, diantaranya yang pertama adalah kalau teman-teman ditanya pada saat wawancara kerja, misalnya ditanya apa sih pengalaman kerja Anda sebelum melamar di tempat ini? Nah, teman-teman jawabnya dengan poin-poin. Jadi bukan jawaban yang panjang kali lebar gitu ya, yang akhirnya interviewer kesulitan untuk menangkap inti persoalan atau inti jawaban yang teman-teman sampaikan. Nah, poin-poinnya seperti apa? Misalnya, apa saja pengalaman kerja Anda sebelum melamar di posisi ini?
Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Pengalaman kerja saya yang pertama, saya pernah bekerja di PT X sebagai X di posisi Y misalnya seperti itu. Pada saat itu saya mengerjakan job description, yaitu apa-apa teman-teman sebutkan. Saya seperti itu. Kemudian jawab lagi poin yang kedua, saya pernah bekerja di PT A misalnya. Saat itu saya berada di posisi X dan bertugas untuk menjalankan tugas A, B, C, D, E. Misalnya teman-teman ditanya nih, jelaskan pengalaman kerja Anda sebelum melamar di tempat kami. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan poin-poin. Itu misalnya, pengalaman kerja saya yang pertama, saya pernah bekerja di PT X sebagai sales officer, dan pada saat itu saya diberikan tugas, yaitu yang pertama adalah merencanakan strategi promosi untuk diimplementasikan pada saat pameran. Kemudian yang kedua, saya bertugas untuk mendatabasekan customer-customer yang engage terhadap perusahaan di tempat saya bekerja. Kemudian yang ketiga, saya diminta untuk menghandle komplain dari customer sehingga mereka merasa puas dan bisa terus melakukan repeat order ke perusahaan kami. Tidak kalah penting adalah artikulasi dan intonasi. Nah, ini sepele dan simpel teman-teman, tapi penting juga karena tanpa intonasi makna tidak akan tersampaikan, dan tanpa artikulasi atau pengucapan yang jelas, interviewer pun tentunya bisa miskomunikasi atau mispersepsi dengan jawaban yang kita sampaikan. Selanjutnya, biasanya yang suka ditanyain sama pelamar itu adalah formasi tim interviewer atau pewawancara. Nah, formasi tim pewawancara ini biasanya terdiri yang pertama adalah manajer atau user gitu ya, user dari posisi yang dibuka lowongannya. Kemudian yang kedua adalah dari pihak HRD atau human capital gitu ya, yang turut mewawancarai kandidat. Nah, kemudian yang ketiga, seringkali hadir juga seorang observer yang memang dia khusus untuk melihat bagaimana kesiapan kita, bagaimana gesture kita menghadapi wawancara kerja, bagaimana fokus pandangan kita terhadap interviewer gitu. Karena dari sisi pengamatan observer itu juga akan menjadi salah satu aspek penilaian. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan apa saja sih yang biasanya diajukan oleh interviewer kepada para kandidat job seekers gitu ya. Yang pertama biasanya ditanya seputar pengalaman kerja. Kalau ditanya pada saat wawancara kerja, apa saja pengalaman kerja Anda gitu ya, kira-kira jawabnya gimana ya supaya memberikan kesan yang positif, supaya memberikan nilai plus untuk Anda gitu. Nah, berikut tips and triknya. Jadi yang pertama adalah pilih dulu nih di antara sekian banyak pengalaman kerja Anda gitu ya, pilih yang paling menggambarkan kontribusi Anda secara signifikan. Kemudian setelah dipilih gitu ya, 1, 2, 3 misalnya, ceritakanlah dengan alur. Yang pertama menceritakan dulu soal situationnya. Situation yang dimaksud di sini adalah situasi, yaitu waktu dan lokasi di mana pengalaman kerja tersebut. Misalnya di PT X, kemudian di posisi Y, dan berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa, atau mungkin kalau ikat tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menceritakan tentang task atau tugas. Jadi bisa disampaikan selama menjabat di posisi tadi, tugas-tugas apa yang Anda kerjakan. Tentunya disampaikan dengan poin-poin, jangan panjang lebar sehingga interviewernya sulit menangkap gitu ya. Jadi poin-poin saja. Kemudian ceritakan kontribusi juga Anda yang secara spesifik pada posisi itu. Jadi pastikan pada saat menceritakan tugas itu Anda menyebutkan dengan kata saya, jadi bukan kita atau kamu, karena yang betul-betul dinilai adalah kontribusi yang Anda kerjakan pada posisi itu ya, jadi bukan kontribusi tim, supaya interviewer betul-betul menangkap, oh ternyata kandidat ini punya kontribusi yang cukup signifikan pada posisi dan perusahaan tersebut di masa lampau gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menceritakan tentang action. Action itu adalah tindakan gitu ya. Jadi misalnya pada saat wawancara pengalaman kerja yang lama itu ada permasalahan yang muncul. Nah, di situ kira-kira action apa sih yang teman-teman pilih atau para job seeker pilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan pastikan di dalamnya teman-teman juga menceritakan inisiatif ataupun inovasi yang muncul pada saat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini akan memberikan nilai plus buat teman-teman semua ya. Dan yang terakhir,
menceritakan tentang reaction atau reaksi. Nah, selanjutnya adalah result ya, result atau hasil. Jadi yang dinilai adalah kira-kira dengan action yang teman-teman tadi ambil itu bisa menyelesaikan permasalahan nggak sih, efektif nggak sih untuk mengatasi masalah, efektif nggak sih dalam memberikan solusi seperti itu. Jadi pastikan inisiatif dan inovasi yang teman-teman ambil untuk menyelesaikan masalah itu betul-betul efektif. Selanjutnya adalah pertanyaan yang paling dibingungkan nih oleh para job seeker, yaitu kalau ditanya gaji gimana ya Kak cara jawabnya. Nah ini dia ya, jadi akan kita bahas. Jadi kalau misalnya kita ditanya tentang gaji berapa sih yang kita inginkan gitu ya, gimana ya cara jawabnya biar kita tetap terlihat elegan, nggak kesannya nggak malak tanda kutip gitu ya, kesannya nggak songong gitu, gimana ya. Nah yang pertama mungkin bisa dibagi dulu menjadi dua jalur pelamar ya, itu pelamar yang fresh graduate atau pelamar yang experience ya. Jadi apakah ini fresh graduate hire atau experience hire gitu. Nah kalau fresh graduate sih jawabannya ya gampang. Teman-teman kalau misalnya bersedia untuk mengikuti aturan perusahaan bisa menjawab dengan saya siap digaji berapapun dan siap mengikuti ketentuan yang telah perusahaan tetapkan. Jawaban yang simpel dan paling disukai gitu ya oleh sebagian HRD mungkin seperti itu. Nah tapi apakah teman-teman boleh nego? Tentu saja boleh, sangat boleh gitu ya. Jadi biasanya buat experience hire nih atau professional hire, biasanya mereka akan melakukan negosiasi untuk nominal gaji yang akan diberikan. Nah tapi pastikan ketika akan melakukan negosiasi bahwa teman-teman memang punya nilai tambah, memang punya mungkin skill khusus gitu ya, harus punya added value gitu ya, bahwa saya layak loh untuk melakukan negosiasi gaji gitu. Misalnya teman-teman punya sertifikasi sebuah keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Yang kedua mungkin teman-teman punya skill yang memberikan nilai tambah yang mungkin job seeker atau kandidat lain nggak punya, misalnya seperti itu. Nah itu teman-teman boleh melakukan negosiasi. Nah besaran negosiasi seperti apa? Nah itu semua dikembalikan ke teman-teman gitu ya. Asal jangan ditawarkan 10 Anda tawar 20 misalnya tanpa diimbangi tentunya skill yang relevan. Nah itu akan sangat menjatuhkan juga. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan survei gaji, bisa tanya-tanya ke teman yang mungkin sudah bekerja di perusahaan sejenis misalnya, atau teman-teman mungkin bisa searching di internet kira-kira range gaji untuk posisi yang saya lamar ini dengan masa kerja atau pengalaman kerja sekian tahun itu range gajinya berapa ya. Itu sangat bisa untuk bicara. Oke teman-teman, pastikan Anda tidak salah dalam menjawab pertanyaan berikutnya nih, biasanya tentang kelebihan dan kekurangan diri Anda. Nah gimana ya cara jawabnya? Perlu bohong nggak ya kira-kira? Nah teman-teman, saran saya pada saat menjawab kelebihan dan kekurangan diri ini jawab dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman bohong ya pasti akan ketahuan gitu. Karena kan biasanya sebelum wawancara kerja teman-teman sudah ikut psikotes, teman-teman sudah ikut asesmen psikologi misalnya. Jadi sedikit banyak sebetulnya interviewer itu sudah tahu gambaran karakter teman-teman seperti apa. Jadi kejujuran ini penting buat menjawab ini. Dan teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu sungkan untuk menyampaikan kekurangan yang dimiliki. Kenapa? Karena ya everybody is not perfect gitu ya. Setiap orang pasti punya kekurangan. Jadi it's okay, teman-teman boleh menyebutkan kekurangannya apa. Yang penting teman-teman juga punya tips dan trik untuk mengatasi kekurangan itu seperti apa. Ya, jadi tipsnya adalah jawab dengan jujur, nggak perlu cerita panjang lebar, pilih aja 3-4 karakter dari diri teman-teman yang menonjol untuk mana yang menjadi kelebihan dan mana yang menjadi kekurangan, dan jangan lupa bagaimana mengatasi kekurangan yang terakhir nih sebelum wawancara ditutup ya. Jadi wawancara udah selesai nih, mau ditutup, kira-kira apa ya biasanya yang kita lakukan atau yang interviewer lakukan gitu. Biasanya interviewer akan menutup sesinya tentunya dengan ucapan terima kasih, dan jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan terima kasih gitu ya. Jadi jangan sampai kita lupa selalu ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti wawancara kerja, kesempatan yang diberikan untuk melamar di posisi tersebut. Dan kalau misalnya nih ditanya gitu ya dari HRD atau interviewer gitu, kira-kira apa ada yang akan Anda tanyakan? Nah biasanya job seeker ini suka malu-malu buat nanya nih, kira-kira kalau mau tanya takutnya nih mengurangi nilai. Nah, padahal enggak ya teman-teman. Jadi sangat boleh teman-teman bertanya, itu bisa bertanya apapun, bebas gitu.
teman-teman bisa nanya paling simple gitu ya, yang paling sering ditanya itu adalah kira-kira pengumuman atau informasi kelanjutan tahapannya itu kapan ya, atau pengumuman diterimanya kapan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga bertanya kalau saya diterima kira-kira pengembangan dari apa saja yang bisa saya lakukan di perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa bertanya terkait pengembangan karir misalnya, sangat boleh, dan dengan senang hati pihak perusahaan pun pasti akan menjelaskan gitu ya teman-teman. Jadi kalau diberikan kesempatan bertanya, teman-teman jangan sia-siakan, pakai waktunya dan pilih pertanyaan-pertanyaan yang itu juga memberikan nilai tambah buat kalian. Oke, demikian tips and trik menghadapi wawancara kerja. Terus semangat untuk belajar, terus semangat untuk mencari tahu, dan sukses on your job interview. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.